ada beberapa daerah yang mendapatkan status khusus atau daerah istimewa yang salah satunya adalah Papua. Nah, kenapa Papua? Yuk kita bahas lebih lanjut. Dengan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, dari emas, tembaga, hutan, hingga laut. Tetapi, kekayaan yang dimiliki oleh daerah Papua tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat lokal di daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasika Nasya Rahmat dengan NIM 174231041. Saya membuat video ini untuk tugas ujian tengah semester Politik Desentralisasi. Di sini saya akan membahas desentralisasi lebih dalam, khususnya dalam studi kasus otonomi khusus daerah Papua. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang otonomi khusus daerah Papua, kita harus mengetahui apa sebenarnya konsep dari desentralisasi. Nah, desentralisasi adalah proses pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah tersebut dapat mengatur urusan daerahnya sendiri sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Tujuan dari adanya konsep desentralisasi ini adalah supaya pengambilan keputusan tidak terpusat hanya pada ibu kota saja. Dengan negara sebesar dan seluas Indonesia, konsep ini menjadi sangat penting karena Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, dan puluhan bahasa daerah. Kalau semua keputusan hanya dibuat di pemerintahan pusat saja, pasti banyak daerah yang merasa tidak terwakili kepentingan mereka. Nah, desentralisasi di Indonesia mulai dijalankan secara serius oleh pemerintah pasca terjadinya reformasi tahun 1998. Pemerintahan pusat mulai sadar bahwa sentralisasi yang kuat pada masa Orde Baru menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Nah, dengan berjalannya desentralisasi di Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan yang sekarang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka dari sini lahirlah pembagian wewenang antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Tetapi, tidak semua daerah di Indonesia diperlakukan sama oleh pemerintahan pusat. Ada beberapa daerah yang mendapatkan status khusus atau daerah istimewa yang salah satunya adalah Papua. Nah, kenapa Papua? Yuk kita bahas lebih lanjut. Visi misi Papua, provinsi paling timur Indonesia. Provinsi dengan keunikan kondisi geografis dan sosioekonomi. Provinsi yang juga terkenal dengan kekayaan dan keragaman alamnya. Dalam proses pembangunan, Papua telah mengalami berbagai perkembangan dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Salah satu perkembangan yang cukup signifikan adalah pemberlakuan otonomi khusus. Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan wilayah yang cukup unik dan kompleks. Secara historis, Papua bergabung dengan Indonesia melalui cara yang cukup kontroversial, yakni melalui Papera, yakni penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969, yang oleh sebagian rakyat Papua dianggap tidak demokratis. Nah, sejak saat itu, hubungan antara Papua dengan pemerintah pusat tidak pernah berjalan dengan mulus. Nah, ada rasa keterasingan, keterpinggirkan, dan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap negara. Di sisi lain, Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia dengan wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, dari emas, tembaga, hutan, hingga laut. Tetapi, kekayaan yang dimiliki oleh daerah Papua tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat lokal di daerah tersebut. Maka muncullah tuntutan dari rakyat Papua, sebagian dari mereka menuntut kemandirian penuh dan sebagian lain dari mereka meminta pengakuan dan keadilan yang lebih besar kepada rakyat Papua. Nah, dengan banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat Papua, disinilah muncul gagasan otonomi khusus atau OTSUS sebagai solusi politik. Nah, di tahun 2001, pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disahkan menjadi undang-undang, disetujui oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan 492 anggota DPR yang hadir dalam Nah, tujuan dari disahkannya undang-undang ini adalah mengurangi kesenjangan, meredam konflik, dan memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk mengelola wilayahnya sendiri sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan mereka sendiri. Lalu, apa sih isi dari otonomi khusus Papua? Yang pertama, Papua diberi kewenangan khusus oleh pemerintah dalam mengelola pemerintahannya sendiri, mencakup pendidikan, kesehatan, hingga budaya lokal. Nah, yang kedua, dibentuk lembaga khusus yakni Majelis Rakyat Papua atau MRP. Nah, lembaga ini berfungsi sebagai representatif masyarakat adat yang memiliki kewenangan penuh dari segi moral dan budaya. Nah, yang ketiga, Papua mendapatkan dana otonomi khusus, yakni dana khusus langsung dari APBN dari tahun 2002 hingga tahun 2021. Total dana yang sudah dikucurkan oleh pemerintah mencapai lebih dari 138 triliun. Nah, banyak sekali kan, tapi apakah hasilnya sebanding dengan Provinsi Papua saat ini? Nah, sayangnya implementasi otonomi khusus ini tidak berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Banyak pihak menyebut bahwa Otsus ini belum menyentuh akar persoalan di Papua. Misalnya, angka kemiskinan masih tinggi. Di tahun 2023, tingkat kemiskinan di Papua mencapai lebih dari 26%, jauh di atas rata-rata nasional. Yang kedua, IPM Papua juga terendah se-Indonesia. Akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan kerja masih sangat tertinggal. Bahkan, ada banyak sekali kasus korupsi dana Otsus yang melibatkan pejabat lokal daerah Papua sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dana besar belum tentu efektif tanpa tata kelola yang baik dan benar. Nah, dari segi sosial dan politik, masih seringkali terjadi bentrokan antara aparat dengan warga sekitar. Hal ini menandakan bahwa desentralisasi yang kita bawa melalui otonomi khusus Papua masih belum membangun rasa kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahan pusat. Tapi, ada hal positif yang dapat kita ambil, yakni pembangunan infrastruktur di daerah Papua mulai merata, partisipasi elit lokal mulai meningkat, dan suara orang Papua mulai terdengar oleh pemerintahan pusat. Namun, saat ini yang kita butuhkan adalah perbaikan terus-menerus, bukan hanya dari sisi anggaran, tapi juga dari sisi partisipasi, penghormatan hak adat, dan penyelesaian konflik secara bermartabat. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan? Desentralisasi termasuk otonomi khusus ini adalah suatu langkah maju, tapi langkah ini butuh komitmen, transparansi, dan partisipasi aktif dari masyarakat lokal daerah tersebut. Papua bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tetapi juga soal keadilan, pengakuan identitas, dan penghormatan terhadap sejarah serta hak-hak masyarakatnya. Harapannya, ke depan kita bisa melihat otonomi khusus ini sebagai jembatan perdamaian, bukan lagi sebagai kebijakan administratif saja. Karena sejatinya, negara hadir untuk tidak hanya mengatur dari atas, tetapi berjalan beriringan bersama semua masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.